Detik ini juga, sebuah rekaman suara misterius kembali mengguncang Lombok dan membuat publik Indonesia heboh tak karuan. Rekaman berdurasi tak sampai 1 menit itu disebut sebagai pengakuan dari seseorang yang mengklaim sebagai korban. Korban dari sosok yang belakangan ini dijuluki warganet sebagai Sister Hong Indonesia. Rekaman itu beredar diam-diam, berpindah tangan dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, hingga akhirnya muncul ke permukaan dan memantik satu pertanyaan besar. Benarkah identitas asli sosok ini akhirnya terungkap? Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan untuk tonton video ini sampai akhir, karena ada fakta mengejutkan yang baru muncul di menit-menit terakhir. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, semoga rezekimu lancar, urusanmu dipermudah, dan hatimu dijauhkan dari orang-orang berwajah manis tapi penuh tipu daya. Amin. Cerita ini bermula dari viralnya seorang MUA dari Lombok Tengah yang dikenal dengan nama panggung Dea atau Dea Lipa. Sosoknya sering tampil sangat feminin, lemah lembut, dan berjilbab rapi. Banyak klien perempuan merasa nyaman bersamanya, sementara beberapa pria disebut membangun komunikasi emosional melalui DM dan pesan pribadi. Namun di balik itu semua, media setempat dan kepala desa mengonfirmasi bahwa sosok tersebut diduga memiliki identitas asli berbeda. Seseorang bernama Denny, warga desa Mujur, Praia Timur. Fakta inilah yang membuat warganet menggoyang meja. Alur kisahnya sangat mirip dengan fenomena Sister Hong di Cina, yang juga sempat mengguncang dunia maya. Beberapa korban mengaku kaget, merasa dibohongi. Bahkan ada yang menceritakan bagaimana ia selama berbulan-bulan menjalin kedekatan tanpa pernah curiga sama sekali. Klien perempuan yang memakai jasa make up-nya juga merasa terpukul. Terlebih setelah melihat foto-foto lawas yang tersebar dan berbeda jauh dari persona yang kini dikenal publik. Namun semuanya berubah ketika rekaman itu muncul. Suara dalam rekaman terdengar gemetar, seperti seseorang yang akhirnya tak kuat lagi menyimpan cerita. Ia mengatakan bahwa selama 3 bulan terakhir, ia menjalin kedekatan dengan sosok tersebut, tapi selalu curiga, karena setiap kali diminta video call, jawabannya selalu sama. Lagi sibuk make up, lagi di rumah klien, atau lagi nggak pakai jilbab. Surat itu juga mengatakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang janggal, terutama setelah suatu hari secara tak sengaja menemukan foto lama yang sosoknya sama, tapi bukan perempuan. Rekaman ini menjadi pemicu mengapa banyak orang percaya bahwa inilah awal terbukanya identitas asli sang Sister Hong Indonesia. Meski belum diverifikasi, rekaman itu menjadi bahan diskusi warga serta netizen yang berebut menafsirkan maksudnya. Ada yang mengatakan rekaman itu asli, ada yang menganggap ini hanya strategi seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari viralnya kasus. Namun, yang jelas, suara di dalam rekaman itu terdengar begitu takut, seperti menyimpan rahasia yang lebih besar. Fakta yang telah diberitakan media jelas. Kepala desa sudah memberikan konfirmasi bahwa sosok tersebut memang warganya. Organisasi keagamaan pun meminta masyarakat tidak bertindak sendiri. Dan hingga kini tidak ada laporan resmi polisi yang menyatakan adanya penahanan. Namun yang membuat kisah ini semakin liar adalah rumor yang beredar bahwa rekaman yang tersebar hanyalah bagian kecil dari cerita sebenarnya. Disebutkan oleh beberapa warga bahwa sebelum viral, sosok ini sudah jarang terlihat, seolah menghindari sesuatu yang ia tahu akan meledak kapan saja. Dan disinilah spekulasi muncul. Beberapa komentar netizen menyebutkan bahwa masih ada korban lain yang belum berani bicara. Ada yang mengatakan pernah diajak bekerja sama dalam sebuah proyek make up, tapi merasa ada kejanggalan dalam cara ia bertransformasi. Bahkan, ada yang menyebut bahwa seseorang di desa itu sebenarnya sudah tahu identitas aslinya sejak lama, namun memilih diam karena takut kasus ini memicu persekusi yang berbahaya. Semua teka-teki itu mengarah pada satu hal. Jika rekaman pengakuan korban ini benar adanya, maka ada potongan besar dari cerita yang belum terungkap. Potongan yang mungkin menjadi kunci untuk memahami apakah benar sosok ini telah menyamar selama tahun-tahun atau justru ada faktor lain yang tak pernah dipikirkan siapapun.
Dan tepat disinilah kita memasuki titik paling menegangkan. Karena menjelang menit ketiga, sumber rekaman itu disebut turut menyebut nama seseorang. Seseorang yang diduga mengetahui identitas asli ini sejak jauh lebih awal. Nama yang sampai sekarang belum terkonfirmasi, namun cukup membuat warga setempat terdiam. Dan di saat nama itu disebut, suasana dalam rekaman mendadak berubah. Suara sang perekam terdengar makin pelan, seperti takut ada orang lain yang sedang menguping. Ia menahan nafas sebelum mengatakan, dia sebenarnya gak sendiri. Ada orang lain yang tahu semua ini dari dulu. Potongan kalimat itu saja sudah cukup membuat netizen dibuat merinding. Siapa sosok yang dimaksud? Kenapa ia memilih diam? Dan mengapa rekaman ini baru bocor sekarang? Dari sini spekulasi publik makin menggila. Beberapa warga mengatakan bahwa orang yang disebut dalam rekaman itu adalah salah satu tetangga lama yang dulu sering melihat transformasi drastis dari sang Sister Hong Indonesia dari tahun ke tahun. Namun tetangga itu tidak memilih bungkam karena takut memicu keributan. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa warga sebenarnya sudah tahu identitas aslinya sejak lama, tapi memilih menghindar karena menganggap ini hanya iri atau mengada-ngada. Rumor ini belum terbukti, tapi perbincangannya semakin kencang. Sementara itu, warganet mulai menggali konten-konten lama sang MUA. Banyak yang memperhatikan perubahan suara, gestur, cara berbicara, dan filter-filter yang kerap digunakan. Ada yang bilang perubahan ini terlalu mulus, terlalu sempurna, dan begitu rapi hingga banyak yang percaya identitas ini memang disusun dan dipertahankan selama tahun-tahun. Tapi lagi-lagi, belum ada bukti yang benar-benar menguatkan dugaan tersebut. Semua masih berupa potongan-potongan puzzle yang belum saling menyatu. Di tengah kekacauan informasi ini, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat terus mengingatkan agar publik tidak melakukan persekusi. Mereka menegaskan bahwa apapun bentuk penyamaran atau ketidaksesuaian identitas, itu harus ditangani secara hukum dan bukan dengan kekerasan. Namun, pesan ini tidak serta-merta meredam keingintahuan publik. Sebab, kasus ini sudah kadung menjadi fenomena nasional. Sebuah kisah yang terasa seperti campuran antara drama, misteri, dan kejutan besar. Yang membuat semua ini semakin pelik adalah kemunculan foto lama yang kembali beredar setelah rekaman itu viral. Foto yang menampilkan seseorang dengan wajah sangat mirip sosok Dea, tapi tampil dengan gaya yang jauh berbeda dari persona kini. Foto itu menjadi bahan bakar baru bagi netizen untuk membuat narasi dan teori-teori liar. Banyak yang berusaha mencocokkan bentuk wajah, sudut rahang, hingga alis mata untuk memastikan apakah keduanya benar orang yang sama atau hanya kebetulan belaka. Pada titik ini rekaman pengakuan korban pertama tadi menjadi inti pembicaraan nasional. Meski durasinya pendek, namun efeknya luar biasa besar. Sebagian publik percaya rekaman itu mungkin bukan hanya sekedar curhatan korban, melainkan tanda bahwa ada babak baru dalam kisah ini yang belum terungkap. Terlebih lagi, sumber rekaman itu kabarnya bukan orang sembarangan. Ada rumor bahwa ia adalah seseorang yang pernah sangat dekat secara emosional dan merasa benar-benar dikhianati. Dan disinilah plot twist terbesar terjadi. Dalam versi rekaman yang beredar di kalangan terbatas, suara itu sempat menyebut bahwa ia bukan satu-satunya yang menyimpan bukti. Ada seseorang yang diklaim memiliki screenshot chat lama, bahkan foto-foto yang belum pernah dipublikasikan. Namun, orang itu tak berani membocorkannya ke publik. Suara itu mengatakan, dia takut kalau ini keluar, hidup orang itu bakal hancur. Kalimat sederhana itu justru membuka kotak spekulasi lebih besar. Apakah sang Sister Hong Indonesia selama ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih daripada sekedar menyamarkan identitasnya? Sementara rumor pertabaran, kenyataannya tetap harus disampaikan bahwa hingga detik ini tidak ada bukti yang benar-benar final soal rekaman tambahan, screenshot bukti lain, atau keberadaan sosok yang disebut-sebut menyimpan materi rahasia itu. Namun, dalam dunia digital, sesuatu yang belum terbukti justru seringkali menjadi percikan yang memicu viral. Dan itulah yang terjadi sekarang. Drama ini kemudian mengarah pada satu titik refleksi yang lebih dalam. Betapa mudahalnya kita percaya terhadap persona online. Betapa cepatnya kita jatuh hati, percaya, bahkan memberi kesempatan kepada orang yang mungkin tak pernah menunjukkan dirinya sebenarnya. Di era digital,
wajah bisa disunting, suara bisa diubah, identitas bisa dikemas dalam bentuk yang sangat meyakinkan. Dan kisah ini seolah jadi tamparan keras untuk siapapun yang terlalu percaya pada apa yang tampak di layar. Akhirnya video ini ditutup dengan satu pesan halus namun sangat relevan, bahwa pada akhirnya kebenaran tidak pernah bisa ditutupi selamanya. Seberapa kuat seseorang menyembunyikan identitasnya, seberapa rapi ia merawat persona yang dibuatnya, tetap akan ada satu celah kecil yang bocor. Dan celah kecil itulah, meskipun hanya berupa rekaman 1 menit, yang mampu mengguncang satu desa, satu kota, bahkan satu negara. Itulah perjalanan panjang di balik viralnya kasus Sister Hong Indonesia. Sebuah kisah yang membuat kita kembali mengingat bahwa bukan penampilan yang menentukan siapa seseorang, melainkan kejujuran yang akhirnya akan mengungkapkan segalanya, cepat atau lambat.